Baik ya. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ada dua hal. Jadi saya akan selesaikan sedikit tentang KSP kemarin, ya. Kemudian yang kedua, saya berbaik hati. Saya akan bahas soal ujian tahun lalu. Ya, jadi saya akan diskusikan problem-problem yang diujikan di UTS tahun lalu. Mungkin sudah pernah dapat solusinya dari mana, kopi atau apa. Tapi kalau ada kalian bisa ada konsep-konsep apa yang kita belum pahami, bisa kita diskusikan. Ya. Baik, jadi terakhir kemarin kita sudah diskusi tentang pengendapan selektif ya. Jadi ini intinya juga contoh pengendapan selektif. Ya, kemarin ada dua ion, terus kita mau pisahkan kan. Mari, Mn dengan Sn ya. Dua-duanya valensinya sama, Sn plus 2, Mn plus 2. Kemarin kita lihat bahwa dengan mengatur pH itu kemarin bisa kita buat apa ya, mengendap semua praktis kemarin apa? Mn itu praktis mengendap semua, sementara Sn-nya masih larut. Ya. Sampai pH yang sangat rendah pun Sn-nya kemarin masih larut. Jadi itu contoh bahwa kita melakukan pengendapan selektif. Ya, jadi prinsipnya seperti kita lihat kemarin bahwa ion itu berkompetisi terhadap ion pengendap yang sama. Ya. Dalam kasus kemarin S2- ya, ion sulfida. Ya. Nah, kemudian tiap reaksi atau tiap zat atau tiap padatan akan mengendap ketika batas kejenuhannya dipenuhi. Nah, kalau dalam suasana asam bukan KSP lagi, kemarin KSPA, gitu ya. KSP dalam suasana asam. Ya. Nah, ini contoh. Kalau sudah misalnya punya Pb2+ dan Ag+ dalam larutan, sudah tambahkan NaCl misalnya, ya kan? Maka tidak barengan mengendap kan? Ya tergantung KSP-nya. Dan kebetulan AgCl itu dari sisi KSP harus duluan mengendap dibandingkan PbCl. Okay? Jadi bisa kita atur supaya yang mengendap salah satu dulu. Nah, zaman dulu di kimia ketika belum banyak belum banyak alat-alat untuk analisis, gitu ya. Belum banyak untuk menganalisis sebenarnya batuan ini mengandung apa sih? Orang dulu secara sistematis mengembangkan cara kalau mau mencari kadang-kadang batuan tertentu kita mau cari senyawa apa, kation-kationnya yang ada apa, itu dilakukan istilahnya pengendapan selektif. Ya. Mulai dari pertama dicoba dulu, ya ini harus konsisten selektif dari atas, sistematis dari atas. Ya. Misalnya saya punya batuan, saya larutkan, semuanya larut, kationnya apa? Ya justru mau diketahui. Gitu. Zaman belum banyak spektroskopi, kalau sekarang gampang aja. Kalau saya punya larutan, masukkan spektroskopi barangkali dari warna atau dari spektrum atomnya kelihatan. Kita belajar di semester 1 dulu, setiap atom itu punya garis-garis spektrum yang khas. Ya, sekarang gampang untuk menganalisis. Tapi zaman dulu, ya ini salah satu caranya dengan cara kimia. Ditambahkan HCl dulu. Ya. Kalau ditambahkan HCl sudah mengendap, ion yang larut semua tadi, tambahkan HCl mengendap, pasti kationnya itu di antara tiga itu, Pb, Hg2+ atau Ag. Nah, bedainnya mana? Ya pasti ada analisis lebih lanjut antara Pb, Ag, dan Hg itu dicarinya mana yang sebetulnya gitu, dicek lagi, ada tekniknya. Tapi kalau sampai di situ belum mengendap atau masih kemungkinan ada ion yang lain, tambahkan lagi H2S dan 0,3 HCl. Jadi H2S dalam suasana asam. Ya. Terus kalau pas ngendap di situ pasti salah satu di antara itu. Terus yang kedua tambahkan H2S dalam suasana basah. Kalau mengendap di situ salah satu dari itu dan seterusnya. Ya. Jadi zaman dulu walaupun belum ada alat canggih, ya dulu orang berpikir ya dengan pengetahuan dunia atau dengan teori-teori dunia orang kembangkan.
secara sistematis akhirnya bisa dikenali juga ionnya itu ada apa di dalam mineral atau di dalam sampel itu ada ion apa gitu. Dari itu menggunakan secara sistematis. Nah, prinsip pengenalan sistematis ya prinsip yang kemarin kita diskusikan. Nah, kebetulan misalnya KSP AgCl itu yang paling atas tuh jadi duluan mengendap gitu. Terus kemarin kan ada sulfida yang larut dalam asam, ada sulfida yang dalam asam pun tidak larut, dan kemudian ya karbonat. Nah, kalau sampai bawah itu nggak ada endapan, pasti kationnya itu yaitu K+, Na+, atau Ni. Itu ya, jadi seperti itu. Ya mungkin sekarang kalau cuma mencari atau mengidentifikasi ion, cara ini sudah tidak. Tapi untuk keperluan memberikan ilustrasi bagi prinsip tadi itu masih sangat penting. Ya. Ini tentu saja tidak harus jawab. Sudah ingatlah kira-kira, oh prinsipnya AgCl dulu, prinsipnya klorida dulu, kemudian sulfida yang larut dalam asam, sulfida yang tidak larut dalam asam, sulfida yang larut dalam basa dan seterusnya. Ya. Itu saja ya. Nah, kemudian yang terakhir ini konteks pengkompleksan dan peningkatan kelarutan. Jadi prinsip yang digunakan ini atau manfaat dari pengkompleksan itu adalah meningkatkan kelarutan biasanya. Ya. Jadi dengan adanya pembentukan kompleks itu kelarutan dari padatan itu bisa kita tingkatkan. Nanti akan kita beri contohnya. Dulu biasanya di SMA sudah kenal kalau semua kompleks biasanya lebih dinyatakan tetapan kesetimbangannya sebagai tetapan penguraian kompleksnya ya. Tapi kalau kita balik ya tetapan pembentukan kompleksnya, tetapan kesetimbangannya tinggal seper dari tetapan instabilitasnya atau tetapan penguraian. Ya kan? Ini dulu sudah dapatkan. Ya. Jadi contohnya. Ini suatu kompleks. Ini apa nih, reaksi apa nih kalau begitu? Sudah punya kompleks menjadi ion-ion dan liganya. Berarti tetapan kesetimbangannya yang instabilitasnya kan kalau seperti itu. Nah, tapi kan sudah bisa balik reaksinya menjadi reaksi pembentukan. Nah, ini sih sudah terlalu sering. Nah, ini sebagai contoh nih ya. Ini nggak ada kaitannya dengan endapan dulu, sebagai ilustrasi saja. Kalau sudah di larutan punya Cu2+, konsentrasinya 0,1 molar, digabungkan dengan 10 mili 0,1 molar NH3. Tetapan pembentukan kompleks apa itu kira-kira? Kalau antara Cu dengan NH3? Cu2+ dengan NH3. Kalau mengkompleks jadi apa? Cu berapa kali? 6 ya? Gitu kan? 6 atau 4? 4 ya? Ini 4. Dan tetapan stabilitasnya itu, tetapan pembentukannya adalah 1,1 kali 10 pangkat 13, besar ya? Nah, jadi berapa nih? Ya seperti biasa kan, tabel yang jangan sudah lupakan kalau sudah membuat atau menyelesaikan problem kesetimbangan, pasti baliknya ke tabel. Di saat awal sebelum bereaksi, ketika dicampurkan sebelum bereaksi, konsentrasi Cu-nya berapa? 0,1 atau ada pengejaran dari NH3-nya setelah dicampur. Ada kan? Jadi berapa? 0,05, betul? Karena 0,1 terus dicampur dengan 10 mili juga, NH3-nya 10 mili. Ya? Ininya NH3-nya 0,005. Ya. Kan? Ini 0. Kalau ini bereaksi sejumlah X,
Ini gitu kan. Oh ini minus 4x ya. Ya kan? Sehingga pada saat setimbang 0,0 gitu kan? Jadi apa? Tetapan pembentukan itu berarti 1,1 10 pangkat 13 sama dengan apa? X dibagi 0,05 dikurangi X 0,0 pangkat 4 ya. Susah ya, pangkat 4 gitu. Ada yang bisa disederhanakan? Ada yang bisa diabaikan? X-nya akan besar atau kecil? Apa akibatnya kalau X besar? Praktis sama dengan berapa? Akhirnya yang bawah ini. Mana kira-kira yang akan habis praktis? Kalau ini tetapan keistimewaan besar, mana yang jadi reaksi pembatas dan akan habis praktis? NH3. Apa yang terjadi kalau praktis NH3 jadi reaksi pembatas dan akhirnya reaksi itu praktis jalan sempurna sesuai dengan reaksi pembatasnya? Akhirnya di sini gimana? 0 NH3-nya. Terus CU-nya? CU-nya praktis? Kalau ini habis, jadi di sini menjadi 0,005 dikurangi 4. Jadi kalau ini 4x dikurangi 0,05 ya. Itu. Kalau habis. Jadi berapa itu? 0,045. Ya? Oh, dibagi 4, sorry, dibagi 4 betul. Bagi 4 kan, karena ini habis, X-nya itu adalah 1/4-nya kan? Ya, terima kasih. Jadi berapa? Itu sekitar 0,048. Ya. Tapi sebetulnya namanya kesetimbangan ya tidak habis, pasti ada sedikit yang bersisa gitu. Sehingga ya ini itu masih bisa kemudian terjadi. Tapi kalau untuk ngitung praktis, akhirnya CU-nya itu konsentrasinya berapa? Itu karena ini besar sekali kan, 1 kali 10 pangkat 13. Jadi praktis ini habis. Kalau praktis ini habis, ini bereaksi adalah 1/4 dari habisnya ini kan, sekitar 0,125 kan. 0,0125, sehingga ya itu sekitar itu kalau dibulatkan. Ya, jadi jangan dihitung dari sini. Kalau dihitung dari sini ya persoalan pangkat 5 kan, samaan pangkat 5 susah. Tapi kalau sudah kan dari sisi tadi itu logika kita, ini kesetimbangan besar tetapannya, reaksi itu praktis bisa dikatakan sempurna ke kanan, ya kan? Sehingga ini reaksi pembatasnya mana? NH3, ya? Ya, NH3 itu jelas, ya. Jadi kenapa CU-nya harus diajarkan dengan NH3 juga? Ya kan saya punya CU 0,1 molar, ya, 10 mili. Terus ini NH3-nya juga kebetulan 0,01 molar, 10 mili juga.
Ini CU. Kalau dicampur jadi satu, ini yang saya bicarakan ini tepat sebelum bereaksi gitu. Berapa konsentrasi CU? Iya, 0,1 kali 10 dibagi 10. Dan H3-nya juga sama. Kan makanya 0,01 menjadi 0,00. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi itu. Nah, saya akan beri ilustrasi itu ya kebetulan kalau ujian tahun lalu ini masuk ke bahan ujian, tapi di kita tidak. Ya, yang KSP sekarang akan kita gunakan untuk ujian 2 nanti. Oke, sebelum ke sini kalau ada pertanyaan dulu di sini. Jadi sekali lagi kita tidak selesaikan persamaan pangkat 5-nya, tapi kita gunakan tadi fakta bahwa ini kecil dan seterusnya. Praktis semua bereaksi dan seterusnya sehingga kita bisa selesaikan juga berapa praktis konsentrasi CU dalam. Ya. Apakah kita pakai reaksi terbatas, apakah kita pakai mengabaikan intinya S? Kemarin kalau kita mengabaikan itu patokannya apa? 400 kali tetapan kesetimbangan itu lebih besar atau lebih kecil dari angka yang mau kita abaikan itu. Ini 400 kali 1,1 kali 10 pangkat 13. Nggak usah dikalikan 400 juga, sudah sangat besar dibandingkan ini sama. Sehingga pasti tidak mungkin kan kita abaikan. Jelas reaksi ini praktis jalan ke kanan sempurna. 10 pangkat 13. Ya. Nggak usah dikalikan 400, sekali lagi itu sudah sangat besar dibandingkan ini. Nggak mungkin aja diabaikan. Jadi, iya, karena ini jelas reaksinya praktis jalan sempurna ke kanan. Ya. Tapi jangan sampai sudah bilang konsentrasi NH3 di kesetimbangan itu berapa? 0. Ya nggak mungkin. Pasti ada nilainya. Kalau mau sudah tahu nilainya berapa, ya itu aja nih pangkat 5. Akar pangkat 5-nya nanti berapa? Temu. Pasti ada gitu. Hah? Kalau pangkat 2 ya sudah semua selesaikan boleh. Pangkat 5 juga boleh kalau mau diselesaikan. Ya kan? Pangkat 5 mau diselesaikan, tapi kan susah. Dan pasti nilainya nggak akan jauh dari nilai, karena ini besar sekali. Ya. Iya, karena ini besar sekali, sehingga praktis sekali lagi. Praktis reaksi ini bukan begini sebetulnya. Kalau begini kan stokiometri biasa dulu sudah. Tapi karena ada tetapan ini sebetulnya enggak. Gini juga ada yang gini sedikit. Ya kan karena besar sekali sehingga ya. Ada? Apalagi sudah tadi mau tanya? Sudah? Ada? Yang sudah mau tanya? Sudah. Oke. Ya. Ya, jadi lihat kasusnya. Kalau besar sekali, patokannya itu kemarin tuh bisa diabaikan atau tidak 400 kali itu. Baik, jadi ini sambil kita review apa yang kita diskusikan kemarin dan hari ini. Oke, ya. Ya. Jadi saya bingung Pak, isolasinya tadi kan 0,048. Nah, berarti X-nya 0,002. Enggak. 0 ini kan ini habis. Kalau ini habis, X-nya berapa berarti? Perempatnya kan 0,00125. Ya kan? Tapi kan kita punya angka itu sebenarnya tiga angka penting lah ya. Jadi ini 0,05 dikurangi 0,00125. Oh bukan 48 lah, 38 berarti. Kan ini harusnya 0,03, bukan 375. Oh 4875 ya betul kan?
Ya. Tanggapan 49. Oke. Ya. Baik, sekarang kita sambil review lagi apa yang kita bahas minggu lalu dan hari ini. Nah, ini sudah diberi data nih. KSP dari COS sekian, KSP HGBR2 sekian. Kemudian KA1, KA2, H2S segitu, ya. Nah, pertama ditanya, mana yang kelarutannya lebih besar dalam air, COS atau HGBR? Bisa langsung dari KSP ini kita bandingkan. Kalau sudah punya data 2 KSP, kan kalau kemarin kalau asam, oh KA-nya lebih besar, ya lebih kuat. Ini boleh nggak kita langsung bandingkan nilai KSP-nya? Berarti kelarutannya yang apa itu? COS masih lebih besar kelarutannya daripada HGBR 2. Beda, karena apa? Pengaruh apanya? Koefisien untuk jumlah ionnya, ya. Karena kalau yang COS itu apa hubungan KSP dengan S? COS itu KSP sama dengan S kuadrat. Kalau di HGBR2 KSP itu akan kan? Jadi beda. Ya, jadi tidak bisa langsung dari KSP itu. Nah, setelah itu dapat. Oke, jadi kalau sudah hitung, ini akhirnya S-nya dari data KSP-nya ya. Itu saya persilakan sudah untuk double check lagi nanti di rumah. S-nya itu kalau dihitung ini 2,24 10 pangkat 15. Satuannya apa nih? Kelarutan kok nggak ada. Molar ya. Jadi kalau KSP-nya memang tidak bersatuan, tapi kalau sudah jadi KSP molar ya. Di sini S-nya itu akhirnya 3 kali 10 pangkat 10. Nah, jadi sudah lihat bahwa KSP-nya HGBR itu lebih kecil, ya kan? 10 pangkat 28. Tapi di S-nya tetap lebih besar. Ya. Jadi jangan hanya lihat KSP-nya saja. Harus kalau stoichiometrinya sama sih bisa, ya kan? Kalau misalnya COS dengan apa? Dengan MNS, misalnya, itu kan stoichiometrinya sama. Boleh langsung dari tetapan timbangannya. Kalau sudah tidak ditanya KSP-nya. Oke. Kemudian yang kedua, manakah artinya dari dua zat itu mana yang kelarutannya dipengaruhi oleh penambahan asam? Apa dari yang kita diskusikan minggu lalu? COS. Karena apa? Kalau COS itu dipengaruhi asam dengan cara gimana? Apa yang kita diskusikan minggu lalu? Jadi kalau COS itu kelarutannya kan begini kan? Berhenti sampai sini? Hah? Kemarin? Minggu lalu? Sudah selesai sampai di sini? Tidak. Kalau dalam air saja ini bereaksi dengan air kan? Apalagi kalau disediakan asam, tambah senang dia. Ya kan? Kalau dengan asam gitu kan? Ini masih bisa berlanjut lagi. Ya. Itu kan kalau dalam suasana asam. Tapi kalau BR bisa nggak begitu? HGBR2 ya. HGBR2 itu kan begini. BR-nya minus itu HBR kan kalau asamnya. Bahasanya BR minus. Kuatnya HBR itu asam kuat. Jadi BR minusnya
bahasa yang lemah yang sudah tidak punya sifat asam basa praktis. Sehingga ya dia dengan BR ya sudah tidak punya ketertarikan lagi gitu. Ini hampir praktis tidak ada sifat asam basa. Ya. Yang ini bisa dipengaruhi asam. Kalau HgBr2 kelarutannya dalam asam ya praktis sama ini. Nah, ini ditanya yang kualitatif saja. Ya, kadang-kadang saya ditanya kualitatif saja. Tapi jawabnya harus tunjukkan alasannya, ya kan? Ditanya alasannya, kenapa yang dipengaruhi asam? Ya. Saya tidak tuliskan pertanyaan, jelaskan ini. Nggak apa-apa sih sebetulnya kalau saudara tidak ditanya, misalnya manakah kelarutannya yang dipengaruhi penambahan asam? Andaikan pertanyaan ujiannya begitu saja, terus saudara jawab MCOS gitu saja ya betul. Tapi kalau sudah ditanya, jelaskan. Harus dijelaskan sampai. Biasanya kita nggak mungkin nanya itu saja. Ya, nggak pasti diminta untuk menjelaskan. Itu bedanya alinium dengan surat. Kalau hanya ditanya mana ya. Ya. Kenapa tidak menjadi HBr? Apa tadi alasannya? Ini kan sifat basanya masih kuat. Kalau ini sifat basanya itu sudah, justru HBr itu kesini kan reaksi yang lebih, bukan ke arah sini. Itu. Sifat asam basa yang kita pelajari waktu itu. Oke, yang selanjutnya. Apakah kelarutannya bertambah bila pH diturunkan? Naik atau turun? Kalau COS itu kan kita jawabnya COS tadi di B. Kalau COS itu kalau pH-nya diturunkan, berarti konsentrasi H+-nya tambah besar tambah kecil. Sah, ya. Jadi kelarutannya tambah besar tambah kecil. Besar. Kemarin kan sudah ingat ini. Yang kemarin kita diskusikan itu. Nah, ini Pak Aceh tadi. Ya, yang kemarin kita diskusikan, sudah saya ingatkan lagi. Nah, ini dia ya. Ini kan? KSP-nya, SPA, KSP dalam bahasa asam, nanti kalau dalam kasus kita CO2 plus H2S dibagi H+. Kalau konsentrasi H+-nya kita perbesar, ya sebetulnya tidak sama dengan KSP awal kan, karena KSP dalam suasana asam besar sekali. Ya, sehingga ya tambah besar dalam suasana asam kita akan dapatkan kenaikan. Ya. pH yang dimaksud itu dari konsentrasi H+ dari Oh, dari H+. Pasti biasanya diatur dari luar kan? Kayak kemarin itu. Yang ketika kita mengendapkan Mn2+ dengan Sn2+ itu kan kita atur pH-nya dari luar. Oke. Terus yang selanjutnya saya diminta menghitung kelarutan HgBr2 dalam KBr 0,05. Ya, gimana caranya? Ya seperti biasa buat tabel ini yang jangan lupa ya. Awalnya ini nggak usah diperhatikan karena nggak akan masuk di tetapan kesetimbangan kan. Ini awalnya sudah ada 0,05. Sehingga kalau ini larut sejumlah S, maka di sini S, 2S gitu ya. Sehingga setimbangnya itu ini nggak usah diperhatikan toh di sini. Jadi S 0,05 gitu kan, sehingga apa 1,1 kali 10⁻⁻28 sama dengan S kali
Boleh saya ambilkan 2S ini terhadap 0,05? Boleh. 400 kali 10 pangkat min 28 dibandingkan 0,05 pasti bagus sekali pengambilan kita. Sehingga ini praktis sama dengan S kali ya. Oh, ini kuadrat. Ya. Sehingga S-nya dapat. Nah, ini harus hati-hatilah ya. Saya menunjukkan contoh bahwa kalau tidak hati-hati bisa lupa kuadratnya. Jadi ini akan sudah dapat kehati-hatian itu ya dengan latihan gitu ya, sering ya, dan ya diperhatikan. Kalau dihitung S-nya itu akhirnya 4 kali 10 pangkat 26. Olah. Nah, sudah perhatikanlah nih. Kalau di air 3 kali 10 pangkat min 10, di sini jadi 10 pangkat min 26. Berapa kali lebih kecil itu? 10 pangkat 16 kali lebih kecil. Ya? Nah, itu. Jadi kita bisa atur begitu. Hebat kan? 10 pangkat 16 besar sekali perubahannya. Ada pertanyaan dulu, sini. Baik. Kalau tidak, kita lanjutkan. Hg-nya itu juga dapat membentuk ion Hg NH3 4 kali 2+, kompleks ya. Dengan tetapan pembentukan 1,8 10 pangkat 19. Tuliskan semua reaksi kesetimbangan dalam pelarutan HgBr dalam NH3. Jadi yang sudah diharap apa nih? HgBr sendiri ketika melarut, kesetimbangannya tadi sudah ya. Hg2 plus 2 BR. Lengkapi, ini melarut, ini padat, ya kan? Ada kesetimbangan apa lagi? Kalau saya punya NH3, pasti ada kesetimbangan pengkompleksannya kan? Hg2 plus NH3 4 kali masih ada kesetimbangan lain lagi? Ya. Apanya? Gimana kalau saya stoikiometrinya 4 di sini gitu? Ya kenapa harus 4? Kan sebenarnya 2 itu karena NH3 itu kan 0. NH3-nya valensinya 0 ya. Kenapa di 4? Ya sudah ditulis nyawa kompleksnya adalah Hg NH3 4 kali. Ya, itu jawaban mudahnya. Tapi memang paling stabil Hg itu ketika berkompleks dengan 4. Kalau baru 2 belum stabil. 2 itu berarti apa? Kalau dia baru mengikat NH3 2, pasti 2 yang lain itu liganya air sebetulnya. Karena dia paling stabil 4. Beberapa senyawa kan 6 malah. Cu itu kadang-kadang 6, Fe itu kebanyakan kan 6. Ya, jadi setiap orang punya kapasitas. Nah, setiap ion punya kapasitas. Ya. Oke, ya masih ada lagi timbangan yang harus kita perhatikan. Oke, kalau tidak ya berarti kita sekarang punya ini KST, ya kan? Ini tetapan pembentukannya, ya kan? Sehingga total seperti biasa, sudah bisa bikin kesetimbangan totalnya apa? Jumlahkan saja. HgBr itu kalau dilarutkan dalam amonia akan menjadi plus
Itu ketetapan keseimbangannya berapa? Kalau saya jumlahkan dua persamaan keseimbangan, ketetapan keseimbangan totalnya dikali kan? Waktu itu dikali KSP kali, kalau nggak percaya ya di ini saja. KSP ini kan HG NA3 pangkat 2 kali BR pangkat 2, HG BR ini kali BR pangkat 2 dibagi, sehingga sudah bisa dapatkan pasti ini kali. Kalau mau dihitung harganya, ya sekarang menjadi 1,98 10 pangkat minus 9, itu sampai sini aja, nggak usah molak ya. K tetapannya. Nah sudah lihat KSP HGBR 2 itu tadinya berapa? KSP nya tadinya 10 pangkat min 28, di dalam NH3 jadi berapa kali lebih besar? 10 pangkat 20 kali lebih besar berapa kali ya? Karena ini 28 jadi min 9 minus 28. Terus sekali lagi ya, jadi sudah lihat bahwa kalau lihat angka itu sambil dihayati juga. Jadi kita lihat bahwa berubah-ubah itu kan bukan main ya. Jadi sudah dengan menambah zat kimia tertentu, kita bisa rubah kelakuan keseimbangan. Ya, sekali lagi ini saya bahas tapi tidak diujikan, belum diujikan ya, sudah jadi bagian KSP ini belum diujikan, tapi persis sama sebetulnya cara-cara keseimbangan, lihat mana yang bisa diabaikan, mana yang tidak, itu kan sama persis dengan keseimbangan lain yang kita pelajari. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan problem yang lain. Ini ya. Sekali lagi nih berkas ujian semester lalu, tahun lalu, semester kedua tahun lalu. Nah ini mengulang lagi larutan atau mereview lagi larutan yang pernah kita diskusikan itu. Oke, yang pertama, ini air laut itu bisa dianggap larutan itu NaCl berapa itu 2,8% dan 0,65% MgCl. Ya, terus anggap keduanya terionisasi sempurna. Terusnya ada kurung tutupnya ya. Lupa nulisnya. Yang pertama ditanya, hitung molaritas NaCl dan MgCl2 dalam air laut. Bagaimana caranya? Sudah punya persen berat per volume ya. Itu kan W per V itu adalah berat per volume. Ya, persennya itu persen berat per volume. Sudah diminta menghitung molar dari berat per volume. Gimana caranya? Yang NaCl aja kita ambil contoh ya. 2,80% berat per volume NaCl. Artinya apa ini? Artinya ini ya. Artinya 2,8 apa? Gram, baik. NaCl dalam 100 apa? Karena ini volume berarti 100 mililiter, ya? Ya kan? 100 mililiter air. Atau 100 mililiter larutannya gitu ya. Air lautnya gitu maksudnya. Jadi dalam 100 mililiter air laut saya punya. Kenapa saya tahunya itu mililiter bukan liter atau meter kubik gitu misalnya. Ya karena gram. Yang air itu kan 1 mililiter per 1 gram. 1 gram per 1 mililiter. Sama aja kan namanya 1. Ya, jadi dari situ. Ya kira-kira dari situ. Nah, sudah ini dalam 100 ml yang jelas apa? 100 ml air lautnya atau larutannya tadi, Pak.
Sudah kan, kalau sudah dari begini ya sudah. Kalau tujuan kita itu molaritas NaCl itu berapa, berarti saya harus tahu apa? Jumlah mol NaCl, ya kan? Per apa? Liter dari larutannya kan, volume larutan dalam liter. Volume larutannya saya sudah tahu, gram NaCl-nya tahu, berarti jumlah mol NaCl saya bisa hitung, ya kan? Ini kalau dihitung berarti 2,8 dibagi berapa tuh? Ya massa molekul NaCl, massa rumus NaCl itu 258 ya, betul? 58, jadi kalau sudah hitung 58,5. Ini apa ini? Dalam apa nih? Kalau gram per ini mol. Di bawah ini 100 ml berarti harus saya jadikan liter ya, 0,1. Nah, jadi kalau sudah hitung ini 0,48. Dengan cara yang sama sudah harus bisa MgCl2-nya itu berapa. Ya. Nah, jadi itu makna dari berat per volume. Ya. Dengan cara yang sama. Boleh nggak kalau ujian ditulis begini? Ya ditulislah saudara kerjaannya, jangan ditulis dengan cara yang sama. Jadi MgCl2 Oke, nah sekarang ditanya. Mungkin ini simbolnya jangan M ya. Konsentrasi biasanya C ya. Dalam molar konsentrasi. Berapa tekanan osmosisnya? Kalau air laut itu dianggap seperti itu, berapa tekanan osmosisnya? Gimana kalian hitungin? Ya, sudah ingat persamaan tekanan osmosis itu P, karena ini ion ya, mengion kan, elektrolit, ada faktor Van Hoff-nya kali C kali R kali T ya. Kalau karena ada dua ion boleh juga ini I dari NaCl, C NaCl, RT plus I dari MgCl2, C MgCl2 dan seterusnya RT. Sama dengan berapa? I NaCl 2, dan ini encer ya, 2 mungkin baik lah ya, pendekatan 2 kemudian 0,48. Ini 0,048 atau 0,48 kira-kira? Coba dihitung. 0,048 ya? Benar 48. Besar ya? Tengah molar. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kali R-nya berapa? Ya kalau sudah mau pakai atmosfer 0,08 ya. 3 kali berapa nih tadi? 0,04 kali T-nya belum ya ini ya. T-nya berapa? 298 ditambah itu kali 0,082 kali. Ya, jadi kalau sudah dapat, sudah hitung dengan baik, itu 28 besar ya, 28,4 atmosfer. Jangan lupa satuannya ya. Kalau sudah ngitung bilangan, satuannya dimasukkan. Ini saya agak kurang rapi nulisnya, sudah
tulis dengan baik. Sempit ruangannya soalnya. Alasan. Nah, sekarang hitung molalnya. Ya, jadi konsentrasi lagi, tapi dalam molal sekarang. Tujuan kita gimana tadi kalau molal? Molal itu tujuan kita harus jumlah mol, misalnya NaCl gitu ya. Per apa? 1 kilogram air ya. Bukan air laut tapi air pelarutnya itu murni. Ya kan? Nah, gimana kita tahu tuh dari data yang awal tadi itu? Kalau untuk NaCl ya misalnya. Jumlah molnya sama. Jadi jumlah molnya itu adalah 2,8 per 58 setengah. Sekarang berapa kilogram air di situ? Hah? Pakai rho-nya boleh. Kalau saya punya 100 ml air laut, berarti masanya di 100 ml air laut itu masanya 101 ya, 0,8 gram. Punya NaCl-nya berapa? Jadi massa airnya itu akhirnya berapa gitu? Massa air 101,8 dikurangi 2,8 sudah? Kurangi NGCl enggak? Iya kan? Karena di dalam lautan itu ada NGCl juga. Ini berapa? 0,6 mili. Berapa masanya ini dalam gram? Ya, masukkan sini. Berapa itu kalau di Israel itu? 983,5. Jadi 0,09 ya. Karena kan mau kilogram. Ini 98 gram. Berarti 0,9. Nah, kalau sudah hitung, ini dapatnya 0,488. Mirip juga kan. Molar mc. Itu tadi 48 ya. Jadi kalau encer dekat, harus molar sama molar. Semakin encer semakin dekat. Nah, sudah coba lagi konsentrasi MgCl-nya itu akhirnya dalam molar sama dengan 0,069. Dekat lagi ya. Jadi kalau encer dekat, molar dengan molar. Ada pertanyaan sini? Ya, udah berulang-ulang ya. Dicoba lagi di rumah. Yakinkan sudah bisa mengubah dari satu saluran konsentrasi. Ini nanti dikira ini. Ini akhirnya tadi 98,3 gram. Oke, sekarang hitung titik didih normal dari air laut. Berapa titik didihnya? Jadi selalu sudah harus berawal dari titik didih normal air, ya kan?
Berapa? 0. Ya 0 skala siapa juga boleh. Kalau sudah bikin skala temperatur menjadi 0 itu ya boleh. Ini kalau Celsius 100. Okay. Dan apa? Kalau kita mau menghitung itu di larutan akhirnya sudah pakai persamaan kenaikan titik didih. Itu sama dengan I kali KB, ya kan? KB-nya akan diberikan. Ya, jadi di sini diberikan KB-nya adalah 0,52. Jadi ini boleh begini, NaCl plus I KB kali M dari MgCl2 yang kalau sudah hitung itu sama dengan 0,62. Jadi berapa titik didihnya? Titik didih air laut itu kalau di permukaan air laut, ya, kalau di pantai, kalau air lautnya dibawa ke gunung ya barangkali itu kayak gini. Karena titik air di gunung nanti turun, ya kan? Pernah kita hitung kan? Waktu itu di Tangkuban Perahu itu berapa? 96 atau berapa waktu itu kita pernah hitung kan? Jadi kalau di Tangkuban Perahu air laut ya barangkali 96,6. Tapi Tangkuban Perahunya lagi meletus, kamu mendidihkan air laut sudah meletus dulu. Oke, cepat ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya, jadi problem yang berikutnya ini, reaksi yang akan terjadi itu apa itu namanya itu? Etena ya. C2 ada ikatan rangkapnya dengan HCl. Nanti menghasilkan, ini Cl-nya kurang saya nulisnya. Jadi harusnya bukan CH3Cl. Bukan CH3CH3 itu hasilnya harusnya apa? CHCl, CH2Cl, CH3 itu kan hasilnya harusnya. Saya salah tulis. Nah, menurut saudara kalau ada 3 kemungkinan tumbukan ini 1, 2, 3, mana yang akan kemungkinan besar menghasilkan reaksi? 1 atau 2 atau 3? 1 dan 3. Paling itu biasanya 1. Salah satu. Kalau disuruh milih salah satu. 1. Kenapa pilih 1? Produknya nanti begini loh. Produknya itu nanti kalau digambarkan kan produknya nanti adalah ya sendiri 3 dimensi tetrahedral ya. Itu ada C begini, terus itu ada yang ke depan ini. Itu produknya itu nanti begitu. Ini ke belakang. Jadi tetrahedral begitu. Mana? 2. Kenapa kalau 2? Ya langsung ke arah ikatan rangkap yang mau diputus itu kan. Ini kan justru mau diputus supaya jadi membentuk ikatan tunggal. Jadi yang betul itu ini. Ya. Karena itu tadi alasannya. Ini pusat
pusat yang mau bereaksinya itu ikatan rangkapnya ini mau diubah menjadi ikatan tunggal kan? Tuh. Ya memang tadi tuh ya, mungkin ada beberapa. Makanya kalau jawab kadang-kadang sudah pikirannya agak lain, tapi barangkali alasan diberikan. Kalau alasannya itu agak logis atau apa gitu, mungkin bisa dipertimbangkan. Namanya begini ini kan dugaan ya. Tadi yang ada yang 1, 3, tulis alasannya yang baik. Jadi kalau logis mungkin masih bisa digunakan. Nah ini saya kira sudah beberapa kali lah ya. Ada percobaan reaksi antara CH3, Cl2, NaOH, akhirnya datanya seperti itu. Perhatikan, datanya ini adalah laju, kemudian konsentrasi berubah-ubah. Tentukan hukum lajunya lengkap dengan nilai K dan satuannya. Gimana caranya? Gimana sudah menyelesaikan problem ini? Udah terlalu sering lah ya. Jadi saya tidak akan bahas detail di sini. Order terhadap CH3 yang depan itu berapa hasilnya? Hah? 1. Dari mana sudah tahu artinya 1? Ya sudah lihat data pertama dan data kedua 0,5 jadi 0,6, lajunya dari 5 menjadi 6. Oke? Order 1. Buktikan lagi boleh tuh yang mana? 6 ke 5. Iya. Oke. Tapi OH-nya dirubah itu ya. OH-nya dirubah itu 6 ke 5. Ya, tapi 1, 2 itu jelas sekali. Baik, kemudian order terhadap OH-nya 0 ya. Jadi sudah rubah OH-nya mau berapa saja konsentrasinya. Oke, jadi sudah. K-nya dihitung dengan cara memasukkan salah satu data ya. Tinggal lengkap nanti sudah cek ya di rumah. K-nya lajunya itu akhirnya itu kalau sudah hitung dengan baik 1/10 pangkat min 3 second min 1. Nah jangan lupa nih, karena order 1 kan tadi totalnya jadi second min 1, konsentrasi yang depan panjang itu CH3 pangkat 1. Ya, saya tulis lengkap lah, nanti saya dikira malas. Ya. Oh, sebetulnya itu ada pertanyaan berikutnya sebelum ini. Pertanyaan berikutnya itu, jika pada awal reaksinya itu 0,5 CH itu dan 1 molar OH-, hitung konsentrasi isopropanol yang terbentuk setelah reaksi berlangsung 100 menit, 100 detik. Jadi ada pertanyaan ini, gimana cara menghitung? Jika konsentrasi awal CH3, CH2 pasti ini berarti, C. Konsentrasi awalnya adalah 0,5 molar. OH- awal 1 molar. Tentukan konsentrasi produknya itu, isopropanol CH3 CH pada 100 detik. Gimana cara ngitungnya? Kalau dari stoikiometri reaksinya itu gimana? Satu-satu kan? 1 mol reaksi ini menghasilkan 1 mol produk, ya kan? Gimana? Sudah mau menghitung pada 100 detik sudah berapa banyak produk yang terbentuk? Kalau konsentrasi awalnya ini, konsentrasi awal OH- ini berapa pada 100 detik? Caranya?
Boleh yang pokoknya pasti kalau sudah harus menghitung begini pasti pakai yang integral kan, hubungan konsentrasi terhadap waktu itu sudah dapat dari persamaan yang integral kan. Logaritma ya ini CH3 awal ini ya, reaksi A nya ini saya ganti dengan A sekarang ini, A awal dibagi A pada waktu T itu sama dengan KT. Ya, harus begitu. Jadi ini nanti sudah bisa dapat A pada saat 100 ln 0,5 dibagi AT yang mau saya cari itu 1 kali 10 pangkat min 3 kali 100. Ya, AT nya dapat berapa? Jadi dihitung 452. Berarti berapa produk yang sudah terbentuk? Kalau pada 100 detik itu yang CH3Cl-nya ini sama dengan 0,452 molar. Berarti berapa produk yang sudah terbentuk pada 100 detik itu? 0,04. Ya, jadi sudah berapa banyak yang bereaksi pasti sama dengan sudah berapa yang banyak. Jadi akhirnya itu nama pendeknya adalah propanol tadi, isopropanol yang terbentuk itu 0,008 pada 100 detik ya, isopropanol pada 100 detik. Hah? 48 sorry. Nah ini juga sudah berapa kali saya berikan contoh ini. Tadi sudah kita ingat, akhirnya reaksinya itu apa tadi? Order 1 terhadap reaksi. Ya, kalau andaikan mekanismenya itu yang kedua, order berapa? Ya order 1. Kalau mekanismenya yang kedua ini saja, berarti order 1 terhadap ini dan order 1 terhadap OH. Padahal tadi order terhadap OH-nya no. Jadi mekanisme ini jelas tidak. Boleh nggak? Karena ini tidak benar, pasti yang ini jawabnya. Ya boleh sih, tapi ya dibuktikan juga yang ini. Ya. Kalau itu yang di atas gimana? Karena yang lambat itu yang pertama, ya sudah kan, laju sama dengan K kali konsentrasi ini saja. Perlu kita pakai pendekatan kesimbangan? Tidak, karena sudah berhenti di sini kan reaksi, sudah selesai. Jadi order 1 terhadap ini saja. Yang ini ada ini, ya nggak berpengaruh karena ini reaksi cepatnya ini berlangsung setelah tahap paling lambat. Biasanya pendekatan kesimbangan kan yang atasnya. Ya, untuk mengeliminasi hasil antara atau apa. Dalam hal kasus kita ini, yang paling lambat yang pertama, ya sudah. Ya. Mudah jadi ya. Ada pertanyaan situ? Ya, mudah ya. Udah berapa kali kita coba juga. Nah, ini sekarang. Ada reaksi itu, yang paling atas itu, asam bukan asam fosfat ya, ion fosfatnya, ion hidrogen fosfat dengan ion karbonat reaksi menghasilkan hidrogen fosfat lagi dan hidrogen karbonat. Tentukan asam basa konjugat dari reaksi itu. Mana asamnya? Kalau di sebelah kiri H2O4 itu asamnya karena dia melepas proton ke CO3 ya. Jadi pasti CO3-nya basah. Di sebelah kanan HPO4 itu jadi apa? Asam. Basah. Konjugat dari asam kiri ya berarti pasti basah. CO3-nya asam. Ya, sudah. Berarti asam, basah, konjugat. Jadi selalu pasangan.
tulis H2PO4 min ya. CO3 HPO4 min ya. Jadi kalau sudah mau tandai ini asam 1 basa 1 gitu kan. Pasangan ini asam 2 boleh kalau mau basa. Ini pasangannya. Ke arah mana reaksi akan berlangsung? Kemarin gimana caranya? Prinsipnya dari mana ke mana berlangsung itu? Dari yang pasangan kuat ke lemah ya. Jadi misalnya asam kuat ditambah basa kuat menjadi lebih lemah. Dilihat kuat lemahnya dari Ka-nya ya, Ka-nya. Kalau sudah lihat H2PO4 harus saya bandingkan dengan asam apa? Ini dibanding ini kuat mana gitu kan? Asam H2PO4 tadi dibanding HCO3 itu kuat mana? Nanti bahasanya juga gitu. Bahasa ini sama ini kuat mana? Kalau ini ternyata lebih kuat daripada yang sebelah kanan, pasti reaksinya ke kanan. Karena dari kuat menjadi lemah. Kalau sebaliknya ya pasti ke arah sana. Nah, gimana? Kalau sudah lihat K-nya, asam yang saya sebut tadi mana yang lebih kuat? Ini dengan ini lebih kuat mana? Saya lihatnya dari data Ka berapa ini? 2. Ka2 dari HPO4 itu lebih kuat nggak dibanding Ka 2 juga dari HCO3? Lebih kuat. 6,8 10 pangkat min 8 dibanding 11. Jadi ini lebih kuat. Ya, asam 1 lebih kuat dari asam 2. Oke, Ka. Terus sekarang kalau bahasanya dilihat apanya? KB-nya kan? KB basa 1 itu dengan KB basa 2 gimana? Lebih lemah? Oh susah itu kalau lebih lemah. Yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Gimana ngelihatnya? CO3 berarti saya dari mana tuh? Kalau saya mau nyari KB CO3, saya berarti dari Ka1, Ka2. Ka2. Terus diapakan? Ka2-nya KW dibagi Ka2. Ya. Sekitar 10 pangkat min 3 kira-kira ya. Mungkin 0,5 kan, 1 dibagi 5 kan. 0,2 ya. 0,2 10 pangkat min 3 kira-kira. KB dari apa sekarang? HPO4 2 minus. Saya ngelihatnya Ka berapa? 2. Ka2. 6,8 kali 10 pangkat min 8. Berarti 10 pangkat min 6. Ya berarti basa 1 lebih kuat juga. Ya, jadi pasti reaksi ke kanan. Ya, alasannya ini karena Ka1 lebih besar dari Ka2, KB basa 1 lebih kuat daripada basa 2, maka pasti reaksi itu jalannya ke kanan. Ya. Ada pertanyaan? Semua jelas ya? Ini review lagi dari apa yang sudah kita diskusikan. Ya. Tadi katanya kan dari yang pasangan kuat ke lemah kan? Itu yang basa 1. Oh, basa 1 itu di kanan ya? Basa 1 di kanan. Ya, jadi ini tidak simpel. Kalau begitu ya dihitung K-nya jadinya. Gitu. Tadi jauh enggak yang HPO yang asamnya itu berapa tadi? 10 pangkat berapa dibanding berapa? 10 pangkat
8 dibanding 11. Di sini min 6 tadi ya? Hah? Yang ini min 6. Min 3. Oh ya pasti benar tadi kan? Kami besar yang ini. Bahasa satunya berapa tadi? Hah? Bahasa 1 HPO4 itu adalah min 6 ya. Ini min. Ya berarti salah tulis. Itu. Hah? Ya kalau ini jadi benar kan? Bahwa dari kuat-kuat menjadi lemah-lemah. Kok sudah membingungkan saya? Ya kan betul kan? Kalau begini berarti malah jelas, nggak harus ngitung. Kalau sudah dapat misalnya yang satu itu, misalnya ya asamnya dari kuat ke lemah, basanya dari lemah ke kuat misalnya, hitung aja hasil kalinya. Ya, pasti hasil kali yang kanan dengan kiri bandingkan. Ya, hasil kalinya saya setimbang lagi. Enggak ada arah yang gitu. Ya. Iya. Karena itu tetapan kesetimbangan jadinya itu. Tetapan kesetimbangan reaksi ini berapa? Hasil kali dari tetapan kesetimbangan. Iya. Oke. Mudah-mudahan sih sudah nggak ditanya yang susah-susah ya. Baik, nah, udah waktunya udah semakin hampir habis saja ya. Jadi kita cepat lanjutkan. HCO3 itu bisa diperoleh dengan mereaksikan CO2 dengan NaOH. Reaksinya apa kira-kira? Ya CO2 gas OH minus parutan menghasilkan HCO3 minus. Apalagi produknya? Ya sudah. Tapi yang ditanya cuma menuliskan reaksinya dan mana asamnya. Di dalam reaksi ini mana asamnya? Asam Lewisnya apa? Asam Lewis itu apa? Yang mengaksep pasangan elektron. Di sini kan ada pasangan elektron kan? Dan OH itu ya basa lah. Mau di Lewis juga masih bersifat basa. Jadi pasti asam Lewisnya adalah ini yang akan mengaksep pasangan elektron, yang akan menerima mesin. Ya kan? Terus cuman ditanya bersifat asam atau basa, asam fosfat. Natrium hidrogen fosfat itu. Sudah lihatnya kemarin dari mana? NaH, kalau sudah punya larutan NaH2PO4, berarti asam atau basa? Kan dari basa kuat NaOH misalnya ya, dengan asam fosfat. Nah kalau sudah lihat asam fosfat itu H2PO4 itu Ka-nya berapa? H2PO4 minus, Ka-nya 6,8 kali 10 pangkat min 8. Kalau Kb-nya min 6. Jadi dia bersifat asam atau basa? Gimana kemarin? Hati-hati. Jadi kalau kita lihat ya, H2PO4 minus. Kalau dia bersifat asam, apa reaksinya dengan air? Ketika dia berfungsi sebagai asam. Plus Ka-nya berapa tadi?
Ini. Sekarang kalau dia seandainya lebih dominan sifat bahasanya, gimana reaksinya? Dengan air. H3 K-nya, KB-nya berapa? 10. Kira-kira mana yang lebih besar? Ini. Kalau ini lebih dominan, akhirnya garamnya bersifat basah. Sorry, sebentar. Ini KA dari, betul, ini saya pakai KB dari, ini harus hati-hati, harus saya pakai KA yang mana nih? Kalau kayak gini, KB-nya ini. Betul, saya pakai KB ini. KB-nya itu KA, KW dibagi KA dari ini atau dari KA1 kan? Iya, jadi ini saya tidak tepat ini kalau saya pakai. Harus hati-hati, KB itu adalah sekarang KW dibagi KA1 bukan KA2. Kenapa? Kalau KA ini betul KA2 kan? Tapi kalau ini KB itu sekarang KW dibagi KA1. Kenapa bukan KA2? Hah? Iya, ya. Jadi ini sekarang nilainya 10 pangkat min 11. Jadi ini lebih besar kan? Berarti masih asam. Jangan bingung ya. Jadi KA yang mana yang sudah pakai dilihat lagi. Nah, ini masih ada 2 lagi problemnya, tapi oke lah. Ini cepat saya kita lihat. Ini kurva titrasi basa dengan HCl, ya. Jadi kemarin kita mungkin agak lihat kurva titrasi kalau asam dan boleh juga basa dititrasi dengan asam. Sudah lihat, pH-nya berasal dari pH tinggi dulu ke rendah. Sebetulnya itu ada skalanya itu. Ekivalen pertama itu sekitar 9 ya. TE1 itu kalau digambarkan di skala pH-nya di sini. Ini saya gambarnya saya ganti di 9, di sini 5 kira-kira. Ya, jadi itu ada skalanya. Nah, yang ditanya sekarang yang pertama, reaksi sebelum titik ekivalen. Kenapa? Kenapa KA1 yang atas yang balik atas KA-nya? Kalau yang di sini kenapa KA2 baliknya? Terus kalau yang di sini kenapa saya pakai KA1? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Tadi banyak yang mengusulkan KA1 kan? Nah, ingat gimana? Kenapa KA1 yang saya pakai di sini bukan KA2? Gimana menjelaskan dengan ini? Sama air itu ke asam karena terus lanjut. Iya. Jadi kalau kita pakai KA-nya harus pakai asam penyubat dari H2PO4 itu. Makanya KA ini H2PO4. Bisa semuanya? Yang keras, yang keras. H2PO4 minus itu Ini itu basa konjugat dari H3PO4. ya kan? Semua juga tahu ini. Ini adalah basa dari ini. Ya. Jadi kalau mau pakai rumus KB kali KA sama dengan KB, KA itu harus pakai
Iya, bukan dari ini. Kalau yang atas Pak, Kalau yang atas ya, karena ini KA biasa kan. jadi Yang- pakainya yang H2 bukan H1. Iya, karena ini sekarang ini berfungsi sebagai asam. Berapa tetapan kesetimbangan asam ini? Ya KA ini kan. Tapi ini sekarang bersifat sebagai basa. Berapa KB-nya? Ini adalah basa dari, makanya saya pakai KA. Jelas semua? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Apa reaksinya sebelum titik ekivalen? Kalau basa lemah dititrasi dengan asam kuat, reaksinya apa? CO3 2- dengan H+ menjadi HCO3. Boleh itu reaksinya. Ya, jadi itu reaksinya. Reaksi utamanya itu. Sekarang reaksi yang kedua. Setelah titik ekivalen yang pertama itu, sebelum titik ekivalen yang kedua, reaksinya apa? Ya, sekarang ini yang bereaksi kan? HCO3- dengan H+ lagi bentuk H2CO. Yang nggak ada sebetulnya, segera terurai menjadi CO2. Kalau ada H2CO3 itu nggak ada ya, segera terurai. Nah, yang pertanyaan terakhir tadi, harusnya itu ada skalanya. Di sana ada skala 9, TE1 itu, TE2 sekitar 5, seperti saya katakan tadi. Mana indikator yang sesuai untuk titik ekivalen 1? Kalau titik ekivalen 1-nya 9. Reynolds kali, ya. Pertama kan 9. Yang kedua itu 5. Sudah mau pilih yang mana kalau 5? Metil merah. Metil merah itu dari apa? Merah ke kuning. Ya, tapi pilihan lainnya apa? Ya, sebetulnya itu 2 itu nggak jadi masalah sebetulnya. Sekitar 5 itu 2. Mungkin lebih baik metil merah ya, karena lebih tinggi 4,6. Oh 6 sorry, 6 sudah berubah kan? 4,4 sampai 6, berarti 6 itu sudah berubah. Jadi bagus. Ya. Jadi yang jelas pilih yang rentang pH-nya itu dilingkupi, titik ekivalen dilingkupi rentang pH. Terakhir nih, 2 menit. Penisilin itu diberikan rumus struktur seperti itu. Jadi kalau sudah di soal ujian ada rumus struktur yang barangkali rumit, jangan shock duluan gitu loh. Barangkali yang ditanya bukan rumusnya itu. Ya, jadi ada gambar itu jangan shock duluan. Itu bahwa ya biasa aja lah. Dan banyak sering juga dibantu. Penisilin itu disimbolkan dengan HP, ya maksudnya biasanya asam lemah ini berarti ada 1 proton di asam lemah itu yang bisa lepas. HP itu maksudnya begitu. P itu penisilinnya. pKa-nya 2,79. Nah, sudah ditanya mana H yang bersifat asam dalam struktur ini. Karena ada H di sini, sebetulnya di sini itu ada H yang lain barangkali ya. Ini kan karbon kan baru 1, 2, 3, berarti di sini ada lain dan seterusnya. Yang mana H yang asam? Selalu kalau di dalam asam organik sudah cari COOH-nya. Nah, COOH itu H di situ saja yang asam. Ya kan? Ada H di sini, mungkin malah basah ini karena ada dekat nitrogen. Ya. Di sini yang bersifat asam itu yang di CO, gugus COOH, ya kan? Selalu sudah ingat. Terus yang kedua, tuliskan kesetimbangan HP dalam air. Nggak usah sudah gambarkan lengkap, wong sudah dikasih simbol, ya. Ya kalau mau gambar lengkap juga nggak apa-apa gitu. Tapi nanti sejam sendiri sudah gambar. Ya. Jadi cukup sebetulnya B itu HP kalau dengan air.
itu, cukup sudah. Kan sudah disimbolkan dengan P. Penisilinia tadi. Ya. Ya enggak? Sudah, selesai. Terus yang C. Sudah diminta menghitung perbandingan HP dibanding P- dalam buffer pH-nya 6,5. Gimana caranya? Kalau saya tulis Ka itu sama dengan apa? H plus kali P minus dibagi HP. Ya. Ka-nya itu harus sama dengan 10 pangkat 2,79. H plusnya kalau pH 6,5 berapa? 10 pangkat 6,5 kali P minus dibagi. Nah, ini dapatlah HP per P minus. Atau kalau sudah mau HP per P minus, berarti berapa? 10 pangkat 6,5 dibagi. Sudah hitung berapa? Dan itu hasilnya 1,95 kali 10 pangkat 4. Apa satuannya? Hah? Ya enggak ada orang enggak banding konsentrasi. Konsentrasi dibagi konsentrasi ya, bilangan. Berapa nilai PKB dari P minus? Sekarang pakai Ka-nya siapa nih? Seperti yang tadi, ini pakai Ka dari ya. Jadi sesuai dengan saran teman-teman tadi, kalau sudah mau cari KB dari suatu basa, itu pakai Ka dari asam konjugat dari basa. Oke. Jadi ini sama dengan jadi ternyata PKB-nya tuh. Terakhir sekali, kalau saya punya NaP 0,12 menjadi begini nih, kesetimbangan bukan ini? Reaksi biasa ini, terurai sempurna. Ini 0,12. Nah, sekarang baru P minus dalam air itu apa itu jadi apa tadi? HP plus. Coba hitung konsentrasi P minusnya berapa, HP-nya berapa, OH minusnya berapa, H3O plusnya berapa. Ya, gimana caranya? Tabel andalan saudara. Ya, di 0,12. Ini jumlah besar 0, 0. Ini minus X plus X. Sehingga pada saat timbang, ya, akhirnya tetapan timbangan mana yang saya pakai? Tetapan apa yang saya pakai nih untuk tetapan timbangan? PKB tadi ya. 10 pangkat minus boleh saya berikan X? Boleh. Sehingga X itu akar dari sehingga dapat ya konsentrasi HP ini kan
ya HP yang akan sama dengan konsentrasi OH minus, terus sama dengan X ini yang sama dengan 8,6. Coba cek lagi nanti ya. P-nya berapa? P minus ya, bukan P saja. P minus berapa? 0,12 dikurangi ini. Yang banget lah kalau kita masih mau hitung-hitung ini ya. Udah praktis gini. Terus H3O plus saya cari dari ya dari KW. Ya. Nanya, yang B itu perlu dituliskan fasenya nggak? Yang di sini. Ya. Fasanya bagus. Ini. Ya. Maksudnya seperti itu. Fasa ini maksudnya. Oh iya iya. Ini semua kan dalam terlarut. Air terlarut dalam air ya boleh juga. Baik ya, sekali lagi jadi saya pelajari lagi hari Kamis depan sudah kita boleh masih kalau sudah masih ada problem lagi. Kalau tidak saya akan lanjutkan dengan kuliah selanjutnya. Terima kasih telah belajar. Saya beri bonus setelah Selasa libur.